Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Mutiatur Rukhoyah dari PAI G2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Islam, perempuan, dan feminisme. Kompetisi dasar yang diharapkan kepada mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini adalah: yang pertama, memahami konsep feminisme dan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme. Yang kedua, meyakini pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 hal tentang feminisme. Yang pertama, konsep Islam tentang perempuan. Yang kedua, sejarah dan ragam feminisme. Yang ketiga, pandangan Islam terhadap feminisme. Yang keempat adalah kritik terhadap feminisme. Konsep Islam tentang perempuan yang pertama adalah pemuliaan Islam terhadap perempuan. Islam datang untuk membebaskan perempuan dari perlakuan yang tidak manusiawi dari berbagai kebudayaan manusia, sebagaimana disebutkan di atas. Islam memandang perempuan sebagai makhluk mulia dan terhormat yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam Islam, haram hukumnya menganiaya dan memperbudak perempuan. Islam adalah agama pertama yang menempatkan perempuan sebagai makhluk yang tidak berbeda dengan laki-laki dalam hal hakikat kemanusiaannya. Meskipun begitu, dalam beberapa hal prinsipal terhadap perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan ini bukan untuk merendahkan satu sama lain, melainkan untuk saling melengkapi, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka saling berpasangan. Hal tersebut tertuang dalam Quran surat Yasin ayat 36. Bahasan yang kedua adalah menyikapi ayat dan hadis misoginis. Tidak dapat dipungkiri bahwa di kalangan masyarakat muslim beredar sejumlah hadis dan tafsir Al-Quran yang dipandang merendahkan dan meremehkan perempuan. Tafsir dan hadis-hadis tersebut oleh para feminisme dinamai tafsir dan hadis misogini. Contoh penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang merendahkan perempuan adalah tafsir terhadap Quran surat An-Nisa ayat 34, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagaimana mereka atau laki-laki atau sebagian yang lain atau wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayat ini ditafsirkan oleh banyak musafir sebagai laki-laki harus memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan dalam segala bidang, dan perempuan di sini dianggap tidak berhak untuk memimpin. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai sejarah dan ragam feminisme. Menurut bahasa, kata feminisme berasal dari bahasa Latin femina yang berarti perempuan. Dalam kamus bahasa Inggris, kata feminisme diartikan sebagai sebuah doktrin atau gerakan yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang sosial, politik, dan ekonomi. Gerakan feminisme muncul di Barat dan tidak dapat dipungkiri merupakan respon dan reaksi terhadap situasi dan kondisi kehidupan masyarakat di sana. Di Barat, sejak zaman dahulu sampai awal abad modern, perempuan disamakan dengan budak dan anak-anak, dianggap lemah fisik maupun akalnya. Padri-padri gereja menuding perempuan sebagai pembawa sial dan sumber malapetaka, penyebab kejatuhan Adam dari surga. Akibatnya, peran wanita dibatasi dalam lingkungan rumah tangga saja. Sepanjang abad pertengahan, nasib perempuan di Eropa tetap sangat memprihatinkan, bahkan sampai tahun 1805. Perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya. Awalnya gerakan feminisme itu berasal dari Eropa dengan tujuan menaikkan derajat kaum perempuan, tetapi itu kurang disoroti. Baru setelah terjadi revolusi sosial dan politik di Amerika Serikat, perhatian terhadap hak-hak kaum perempuan mulai mencuat. Gerakan ini pindah ke Amerika dan berkembang pesat di sana sebagai publikasi karya John Stuart Mill. Nah, hal inilah yang mendorong timbulnya feminisme di dunia ini. Pembahasan yang kedua adalah tentang ragam feminisme.
Meskipun para feminis memiliki kesadaran yang sama tentang ketidakadilan gender terhadap perempuan di keluarga dan masyarakat yang berimplikasi terhadap penindasan perempuan, namun mereka berbeda pendapat dalam menganalisis sebab-sebab terjadinya ketidakadilan gender itu, dan juga tentang bentuk dan target yang dicapai oleh perjuangan mereka. Perbedaan perspektif tersebut melahirkan sejauh ini 4 aliran besar, yakni feminisme liberal, marxis, radikal, dan sosialis, dan sejumlah aliran feminisme lain seperti feminisme psikoanalisis dan gender, eksistensialis anarkis, postmodern, multikultural dan global, teologis, feminisme kegemukan, dan ekofeminisme. Pandangan Islam terhadap feminisme. Dalam pandangan Islam, ide dasar dan utama yang diperjuangkan oleh feminisme berupa kesetaraan kedudukan dan hak antara perempuan dengan laki-laki. Itu adalah sesuatu yang tidak benar dan menyalahi kodrat kemanusiaan, katanya. Memang benar, Islam memandang perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang setara dalam sejumlah aspek, terutama aspek kemanusiaan. Namun, hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak yang identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua hal. Keadilan tidak harus bermakna persamaan, bahkan harus berbeda jika kondisi dan fungsi objeknya itu berbeda. Selanjutnya adalah kritik tentang feminisme. Terlepas dari pro dan kontra, gerakan feminisme diakui telah banyak membawa perubahan positif pada kondisi perempuan. Perempuan telah masuk ke segala sektor pekerjaan yang dulu dimonopoli oleh laki-laki. Banyak undang-undang di berbagai negara yang lebih mendukung perempuan. Namun, di balik kemajuan ini muncul berbagai sisi negatif yang ditimbulkan. Contohnya adalah isu pemiskinan perempuan dan tingginya angka perceraian. Kesimpulannya adalah, dalam pandangan Islam, perempuan mendapat tempat termulia dan selalu menjadi yang paling mulia. Pandangan feminisme yang berlebihan membuat perempuan menjadi tidak sempurna karena menyalahi kodrat. Seperti itulah yang bisa saya sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.